Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, para jamaah yang Allah muliakan dan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita pagi ini berjumpa untuk menjelaskan satu ibadah yang teragung dalam Islam setelah 2 kalimah syahadat, yaitu sholat. Sholat ini salah satu bentuk ibadah yang spesial yang dilakukan oleh seorang hamba kepada penciptanya, karena sholat itu disebut as-sillah bainal abdi wa rabbih, perantara media komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Saking pentingnya ini sholat, maka kedudukan sholat di dalam agama ini taubahnya seperti kedudukan kepala di dalam jasad kita. Bayangkan kalau sebagian anggota tubuh kita hilang selain kepala, tangan, kaki, kita masih bisa hidup, masih bisa melanjutkan kehidupan ini. Tapi kalau yang putus adalah kepalanya, maka putuslah kehidupan. Orang itu mati. Sholat seperti itu dalam agama, kedudukannya. Tanpa sholat, agama runtuh. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, la imana liman amanatalah wala salata liman la tahuralah wala dina liman la salatalah. La imana liman la amanatalah wala salata liman la tahuralah wala dina liman la salatalah. Innama mawdi'us salah minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasad. Tidak ada iman tanpa amanah. Orang yang tidak menunaikan amanah itu tidaklah beriman. Maksud tidak beriman bukan kafir. La imana di sini, tidak ada iman di sini maksudnya tidak sempurna imannya. Ada iman, tapi cacat, tapi kurang, tidak sempurna. Bagi orang yang tidak menunaikan amanah, Allah berfirman, la ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, jangan kalian khianat kepada Allah dan kepada Rasul dan khianat kepada amanat-amanat kalian. Salah satu kesempurnaan iman adalah tidak khianat. Ketika ada khianat, iman rusak. La imana, tidak ada iman maksudnya tidak sempurna imannya.
Wala sholata liman la tahura lah. Tidak ada sholat bagi yang tidak bersuci. La di sini berbeda dengan yang pertama, maksudnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Wala dina liman la sholatalah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Agamanya hancur. Lalu beliau menyatakan, innama maudhi'us sholah minad din ka maudhi'ir ra'si minal jasad. Hanyalah kedudukan sholat di dalam agama ini seperti kedudukan kepala di dalam jasad ini. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Dan hadis ini menunjukkan sangat pentingnya kedudukan sholat di dalam agama. Dan ini dalil yang pertama tentang agungnya sholat. Seagung kepala ini bagi jasad kita. Tidak ada kepala, maka tak ada kehidupan bagi jasad. Tak ada sholat, maka tak ada agama bagi orang itu. La dina liman la sholatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Karena itulah maka tak heran apabila Nabi SAW menyatakan bahwa pembeda antara seseorang dengan kekufuran dan perbuatan syirik adalah apa? Meninggalkan sholat. Sehingga apabila seseorang meninggalkan sholat, apalagi secara sengaja, maka runtuhlah sholatnya. Di dalam ungkapan lain, sholat ini dianggap sebagai tiangnya agama. Tadi disebut dalam satu perumpamaan tubuh kita, sholat ini ibarat kepala. Tidak ada kepala, tak ada kehidupan bagi jasad. Dalam ungkapan lain, Nabi SAW mengumpamakan sholat di dalam sebuah bangunan itu seperti tiang-tiangnya. Bayangkan masjid ini. Tak ada tiang di pinggir-pinggirnya. Kalau tak ada tiang, maka bagaimana dinding bisa dibangun secara kokoh? Masjid ini setiap pojok ada tiang. 1, 2 itu yang menonjol itu tiang betonnya. Karena itulah maka kuat. Tanpa dinding juga, dindingnya dijebol, masjid ini masih bisa berdiri. Tapi kalau tiangnya diruntuhkan satu, bagian itu runtuh. Kemudian tiang lainnya diruntuhkan, bagian itu runtuh. Dindingnya bisa jebol, nggak akan kuat. Tanpa tiang, hanya dinding saja dibangun, nggak akan kuat. Amruk. Karena menyangga beban atap yang sangat berat. Atapnya aja di beton, balak-balaknya ini di beton, belum atapnya. Amruk. Nah, sedangkan kalau kepala bagian terpenting dari tubuh, tiang bagian terpenting dari sebuah bangunan. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa umudihi wa dharwati sanami. Mau enggak aku beritahukan kepada Muhai Mu'adz tentang pokok pangkal segala urusan dan tiang dari pokok pangkal tersebut serta puncak kemuliaannya, puncak kemuliaan dari agama. Apa kata Mu'adz? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu beliau menerangkan ra'sul amri al-Islam. Pokok pangkal segala sesuatu itu Islam, agama. Maksudnya agama ini yang menjadi landasan bagi setiap
amal, perbuatan, ucapan kita. Ucapan kita, perbuatan kita harus didasarkan pada agama. Ucapan kita, perbuatan kita itu pengamalan dari agama. Dimanapun berada. Kalau agama harus dibawa-bawa dalam semua urusan. Ke pasar bawa agama, bawa. Kalau nggak dibawa agama ke pasar, penjual dan pembeli nanti melanggar. Bisa bohong, bisa sumpah palsu, bisa mengurangi timbangan. Ya, kalau agama nggak dibawa. Dalam berpolitik agama harus dibawa. Bawa agama mengatur politik. Kalau enggak, nanti meraih kekuasaan kampanyenya gombal, bohong. Ada enggak orang yang kampanye janji ini, janji itu, kalau udah kepilih, setelah kepilih lupa. Ada ingkar janji. Agama enggak dibawa. Setelah berkuasa, agama enggak dibawa. Korupsi. Ada enggak orang setelah berkuasa dalam kekuasaannya dia jahat, dia korupsi, setelah turun lalu di penjara? Ada wali kota, bupati setelah beres menjabat kemudian masuk penjara? Ada gubernur setelah beres jadi tidak jadi gubernur turun kemudian di penjara? Ada, banyak. Ada enggak menteri seusai jadi menteri kemudian dia masuk penjara? Ada. Ada enggak presiden setelah turun dari presiden kemudian di penjara? Ada enggak? Belum adanya. Mungkin akan ada, mungkin. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena ketika berkuasa agama tidak dibawa-bawa. Makanya orang yang menyatakan dalam berpolitik malah dalam berdagang malah jangan dibawa-bawa agama. Akhirnya apa? Korupsi dia. Ke WC agama dibawa agama ke WC. Bukan berarti baca Quran di WC, bukan. Tapi ada adab-adab ketika di WC. Jadi agama ini pokok pangkal segala urusan. Kata Nabi SAW, Ra'sul amri al-Islam. Pokok pangkal segala sesuatu, segala urusan adalah Islam. Wa umuduhu as-sholat. Dan tiangnya Islam adalah sholat. Wa dharwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak kejayaan Islam adalah jihad. Kalau ada orang yang mau mengutak-ngatik agama ini, jihad sudah. Tohpati jiwa raga, mengorbankan seluruh yang dimiliki, harta, jiwa, semuanya dikorbankan demi Islam. Itulah yang disebut dengan jihad. Puncak kejayaan, kemuliaan Islam adalah jihad. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Iman bab maja'a fi hurmatis shalah. Bab tentang kehormatan atau keagungan salat. Berkata Imam At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dijadikannya salat sebagai rukun Islam kedua, sebagaimana hadis bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Islam ini didirikan di 5 tiang. Tiang rukun ini maknanya bagian terkuat dari bangunan itu. Pertama 2 kalimat syahadat. Diumpamakan dalam bangunan 2 kalimat syahadat ini fondasi, kebekan. Kalau tidak ada fondasi, bangunan sebesar seberat ini ya udah ambruk. Ada tiang, ada, tapi tiang ini nancapnya di mana? Di fondasi. Fondasinya di beton dengan kedalaman tertentu, ukuran besi tertentu, adukan semennya juga lebih kuat daripada yang lain, terkuat.
Nah baru tiang itu ditancapkan di fondasi itu. Tanpa fondasi, kalau tiangnya hanya ditancapkan di tanah saja, udah goyang amruk. Akan mampu menahan beban berat bangunan. Jadi fondasi adalah 2 kalimat syahadat. Yang keduanya sholat yang dibangun di atas fondasi tersebut. Berdasarkan hal itu maka kita bisa melihat sholat ini luar biasa kedudukannya. Tadi disebutkan di poin yang pertama, kedudukan sholat di dalam jasad kita seperti di dalam agama kita seperti kedudukan kepala di dalam jasad. Tak ada kepala, tak ada kehidupan. Dalam bangunan diumpamakan tiang. Tanpa tiang tak ada bangunan. Kalau dipaksa membangun sebuah bangunan tanpa tiang, setelah fondasi langsung aja bata dipasang berupa dinding. Tanpa tiang-tiang yang dibeton, amruk. Tidak akan mampu menyangga beratnya bobot dari bangunan atapnya, bakal amruk. Tak ada bangunan, ya. Ketiga, tadi disebutkan bahwa sholat itu silah bainal amdi wa baina rabbihi. Sholat itu penghubung antara seorang hamba dengan Allah. Kalau kita mau berhubungan dengan Allah, salah satunya dan cara teragung, terpenting, terhebat untuk bisa berhubungan dengan Allah dengan sholat. Ada komunikasi, dialog. Kita kan sering bahas ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah, oleh Allah langsung direspon, dijawab. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qal hamidani abdi. Apabila seorang hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab atau merespon, hambaku telah memuji aku. Kalau hamba mengatakan ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Kalau hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, maka Allah langsung merespon majadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Kalau hambaku menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Ini dibagi 2. Untuk hambaku dan untuk aku. Iyyaka na'budu itu untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in itu untuk hamba. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, itu untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong, itu untuk hamba. Allah akan memberikan pertolongan yang dia minta. Begitu direspon. Ini dialog. Makanya kalian tuh kalau sholat jangan kemana-mana pikiran ini. Tapi apa? Fokus kepada menghayati bacaan. Allah langsung menjawab. Bayangkan jawaban Allah atas diri kita di dalam sholat. Begitu terus ini. Namanya apa? Silah. Penghubung antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Akibatnya didapatilah kekhusyuan. Dan itulah amalan hati di dalam sholat. Jadi dalam setiap amalan, tidak hanya amalan lahiriah, tapi ada amalan hati, batin kita ikut sholat. Menghayati apa yang diucapkan oleh mulut. Sholatnya hati kita, jiwa kita, batin kita, itu begitu. Penghayatan terhadap apa yang dibaca dan terhadap apa yang dilakukan. Tahu nggak kenapa ketika berdiri harus sedekap?
Karena sedekap adalah sikap seorang yang tunduk, patuh, pasrah kepada siapa yang ada di hadapannya. Yang ada di hadapan kita Allah Azza wa Jalla. Jadi sikap tunduk dan patuh ini diungkapkan dalam bentuk sedekap. Dan itu sikap tunduk yang Allah tetapkan. Ketika sholat. Jadi itu perintah Nabi kepada manusia atas perintah Allah. Dalam hadis Wa'il bin Hujrin menyatakan, kanan nasu yu'maruna ayyadhu ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihi fis shalah. Manusia diperintahkan agar mereka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di atas dada dalam sholat. Itu perintah Rasul SAW. Dan beliau merintahkan atas perintah Allah. Beginilah sikap tunduk patuh seorang hamba kepada Allah. Hayati, ini ketundukan kita. Ini kepasrahan kita. Tidak bebas asal berdiri saja kemudian si tangan ke bawah atau tangannya gerak-gerak tanpa ada keperluan apapun, hanya sekedar iseng seperti itu. Enggak, tapi ini sikap tunduk dan patuh. Sikap ruku, sikap ketika menghinakan diri. Sikap ketika sujud, sikap ketika merendahkan diri. Hayati semua gerakan-gerakan itu. Disertai dengan amalan hati ketika ruku kita hinakan diri kita. Kita agungkan Allah. Ketika sujud kita rendahkan diri kita. Kita tinggikan Allah Azza wa Jalla. Ketika bentuk badannya kayak gitu, doa yang dibacanya sesuai subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Nah, penghayatan. Ini yang kemudian menjadi apa? Penghubung antara kita dengan Allah. Tidak hanya menghubungkan. Badan ini hanya media, tapi yang berfokus berhubungan dengan Allah ya hati. Makanya ikutkan hati sholat. Di dalam sholatnya badan kita. Jangan sampai yang sholat itu badannya aja. Hati nama main-main ke sana kemari. Ingat ke urusan dunia. Ingat ke makanan. Ingat ke kegiatan-kegiatan lain. Hatinya tak ikut sholat. Jadi tidak menjadi silah. Tidak menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akibatnya? Akibatnya esensi dari sholat yaitu ingat dzikir kepada Allah tidak ada. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat olehmu li dzikri untuk mengingat aku, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau ingatan kita kepada Allah di dalam sholat hilang. Sholat badannya, ingatannya ke urusan dunia atau hanya sedikit. Maka hilanglah esensi dari sholat. Dan itulah sholatnya orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tuh lihat, sesungguhnya orang-orang munafik ini hendak menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Al-jaza min jinsil amal. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Jadi orang munafik mau menipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati, kalau orang-orang munafik itu berdiri untuk menegakkan sholat, qamu kusala, mereka berdirinya malas.
Itu kalau sholatnya sendirian. Orang munafik suka sholat, suka. Walaupun tak ada orang yang melihat, iya. Ketika di rumah sendirian, zuhur, asar gitu ya, maghrib, itu mereka lakukan di masjid. Tapi kalau subuh dan isya, mereka malas di rumah. Sholat yang paling berat bagi munafikin adalah sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan berjamaah dalam dua sholat itu, pasti mereka akan datang ke masjid walaupun dengan harus merangkak. Tapi karena berat, mereka tidak ke masjid. Sholatnya di rumah. Ketika sholatnya di rumah, berdirinya malas, asal-asalan. Ketika sholatnya di masjid, kelihatan sungguh-sungguh. Kenapa? Yura'unan nas. Mereka itu hanya ingin dilihat oleh manusia. Ketika manusia nggak lihat, asal-asalan, malas. Kalau di masjid, tahiyatul masjid sunat qobla atau ba'da, kelihatan khusyuk. 5 menit tuh, 2 rakaat 5 menit. Tapi kalau sholat 4 rakaat duhur asar di rumah, 2 menit beres. Karena apa? Mereka malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nas. Sekarang mereka ingin dilihat orang. Wala yadhkurunallaha. Dan mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya illa qalila. Kecuali hanya sedikit. Di dalam sholatnya belum tentu 10% ingatnya kepada Allah. Ada orang yang sholatnya kayak begini? Ada apa tidak? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semua? Wah semua. Ada di sini santri yang ketika sholatnya melamun? Ya, jujur jawab. Ada apa tidak? Ada. Ustadz-ustadznya ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Tahu gitu? Si Jana. Jadi ketika sholat tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit, itu munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Padahal esensi dari sholat minimal di dalam sholatnya itu zikrullah. Aqimis sholah li dzikri. Maka ketika zikir diterapkan selama sholat, didapatlah kekhusyuan. Orang seperti itu yang oleh Allah dijamin bahagia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Tak heran karena kekhusyuan inilah maka didapatlah ketenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kenyamanan selama sholatnya. Betah dia berlama-lama di dalam sholatnya. Seperti apa yang dirasakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau menjelaskan tentang efek dan pengaruh sholat kepada dirinya. Kata beliau, waju'ilatis sholatu qurrata aini. Dan dijadikan sholat bagiku sebagai qurrata ayun. Qurrata ayun itu sumber kebahagiaan, penyebab kenyamanan di dalam hidup, betah. Makanya walaupun lama beliau menikmati. Sampai kalau beliau sholat itu kakinya sampai apa? Baruh, bengkak. Karena lamanya berdiri. Apa bisa lama berdiri sampai bengkak? Iya, itu Nabi SAW sampai seperti itu. Itulah penjelasan para ulama. Bukan jalan-jalan. Sholatnya Nabi mah jalan-jalan. Dah hanya jalan-jalan yang membuat kaki baruh bengkak rorombeheun.
Ada orang yang memahami begitu. Kenapa Nabi saking lamanya sholat sampai bengkak-bengkak? Karena bukan hanya sholat begitu. Nabi mau jalan-jalan ke sana kemari untuk dakwah. Itu keliru. Bahwa beliau dakwah ke sana kemari betul. Tapi bengkaknya Nabi sampai itu apa? Karena sholat. Maka ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa engkau sholat sehebat itu, selama itu? Waqad ghafarallahu laka min dambi ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni semua dosamu yang lalu dan yang akan datang. Itu jaminan Quran. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Allah telah mengampuni dosa Nabi SAW yang dulu, sedang, ataupun yang akan datang. Dosanya belum dilakukan, ampunannya sudah diberikan jaminan. Tapi sholatnya sehebat itu. Beda dengan kitanya. Ampunan tidak ada jaminan, sholatnya asal-asalan. Apa kata beliau? Ya Aisyah, afal uhibbu an akuna amdan syakura. Ya Aisyah, apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Justru kalau ampunan sudah diberikan, surga dijamin, neraka dijamin dijauhkan, diselamatkan, harus disyukuri. Cara syukurnya yaitu apa? Sholatnya semakin hebat. Maka didapatilah kekhusyuan di dalam sholat. Jadi efek dari sholat yang benar, pertama sholat itu menjadi silah, penghubung antara dia dengan Allah. Kedua, sholatnya jadi media zikir, fokus ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, sholatnya itu menjadi qurrata a'yun, menjadi penyebab kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan sehingga betah di dalam sholatnya. Keempatnya, nah lihat efeknya di dalam kehidupan sehari-hari. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menyebabkan si pelakunya terjauhkan dari keji dan mungkar. Bagaimana seorang yang sholatnya benar bisa berbuat keji dan mungkar? Kalau sholatnya benar, bagaimana seseorang yang umpamanya di dalam sholatnya dia khusyuk? Apa akibat kehusyuan? Pahalanya nambah, dosa-dosa itu berguguran bersih loh. Ibarat mandi yang sangat bersih. Kalau kita sudah mandi bersih tuh sampai setengah jam, nggak boleh ya mandi setengah jam. Tapi umpamanya begitu, pakai sabun, pakai sampo, seluruh bagian lekuk-lekuk tubuh yang tersembunyi kita kita bersihkan. Pakai sabun, pakai sampo yang wangi, bersih, seger, fresh. Setelah itu kita pakai baju bersih, pakai parfum, lalu keluar. Apa yang kita lakukan? Kita jaga kebersihan diri kita. Nggak mau terkotori lagi. Kalau umpamanya ada yang becek, ada yang kotor, pasti dihindari. Kalau ada umpamanya yang berdebu, mau duduk, nggak mau harus dibersihin dulu. Kalau umpamanya panas, dia hindari ke yang teduh. Kalau udaranya panas, dia hindari masuk ke ruang ber-AC. Biar kebersihan, kesegarannya terjaga. Kan gitunya. Gak ada orang habis mandi, pakai baju bagus, pakai parfum, lalu pas berjalan ada yang becek sengaja diinjak. Kan anak-anak sekarang kalau main-main gitu ya. Main-main lumpur, main-main tanah, gak ada. Sayang terhadap usaha dia membersihkan diri. Itu yang terjadi pada diri orang yang sholatnya benar, hatinya sudah bersih dari dosa. Karena Nabi SAW mengumpamakan sholat seperti mandi.
Kata beliau, bagaimana pendapat kalian kalau di hadapan rumah kalian ada sungai besar bening, kemudian mandi 5 kali sehari masih ada daki nggak yang nempel? Disebut demi Allah tidak. Seperti itulah sholat, membersihkan dosa-dosa. Setelah dosa bersih, lalu di luar sholat, mau nggak dia mengotori lagi? Nggak akan mau. Maka dia jauhi perbuatan dosa, keji, mungkar, dia jauhi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah menyatakan wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar. Kata Allah, dirikan sholat. Sebenarnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena keji dan mungkar mengotori kembali hatinya. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang sudah membersihkan dirinya. Maka dalam salah satu athar dari Ibnu Abbas, sebagian ulama menyatakan ini marfu, sebagian lagi ini menyatakan mauquf. Imam At-Tabari meriwayatkan ini secara mauquf. Tapi Imam At-Tabrani meriwayatkan ini secara marfu'. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan athar dalam kitab Syu'abul Iman. Di dalam athar ini dikatakan man lam tantahi sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholata lahu. Siapa orang yang sholatnya tidak menjauhkan diri dia dari keji dan munkar, maka tidak ada sholat baginya. Setelah sholat tetap keji, setelah sholat tetap mungkar, setelah sholat tetap secara sengaja direncanakan melakukan dosa, maka tidak ada sholat baginya. Mana tidak ada sholat baginya adalah diterangkan oleh para ulama. Seluruh yang Allah janjikan untuk orang yang sholat tidak akan Allah berikan. Pahalanya tidak diberikan. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Terus ketenangan jiwa, ketentraman batin yang dia harusnya dapatkan tidak didapatkan. Sholatnya itu hambar. Dia tidak merasakan nikmat lezat dan tidak betah di dalam sholatnya. Nah lihat. Karena itulah maka setelah sholat orang yang sholat berubah perilakunya. Menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang pertama. Jadi kalau orang sholat tapi sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya tidak benar. Pertama sholatnya tidak menjadi penghubung antara dia dengan Allah. Yang kedua, sholatnya itu tidak melahirkan ketenangan jiwa, ketentraman batin, kebahagiaan, dan tidak betah. Sholatnya hambar. Yang ketiga, sholatnya tidak merubah perilaku dia setelah sholat. Tetap keji mungkar, tetap nyebelin nih orang, tetap menyakiti orang lain. Terus yang keempatnya, menyebabkan sholatnya hambar dan dia ingin terburu-buru selesai dari sholatnya. Kalau imam sholatnya kelamaan, menggerutu di dalam hati ini imam. Aduh, gak tahu keadaan makmum, lapar, ingin cepat istirahat. Ini panjang banget. Menggerutu gitu. Padahal gak panjang-panjang amat. Apa akibatnya? Akibatnya sholatnya tidak menghasilkan apapun. Tidak melahirkan pahala, tidak menghapus dosa, dan tidak merubah akhlak buruknya menjadi akhlak yang baik. Enggak. Apa akibatnya? Terkenalah dia dengan ancaman, kata Nabi SAW. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salatnya kayak begitu. Wail itu kecelakaan. Salah satunya dimasukkan ke dalam wail. Wail itu kata Nabi SAW, wadin finari jahannam, lembah di dasar neraka.
Dan yang seperti ini Allah sudah wanti-wanti ada. Di zaman kita jangan sampai kita yang masuk orang seperti ini. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah apa? Allah menyatakan surah Maryam ya, ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan ada muncul di belakang mereka satu generasi yang menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat. Akan ada tuh. Kelak mereka itu akan dimasukkan ke dalam ghayya. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna sakhratan wuzinat ashru halaqat." Terus qudhifa biha min sya'iri jahannam ma balagat qa'raha sab'ina kharifa hatta yantahiya ila ghayyin wa atham. Apa itu ghay? Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang mengabaikan sholat, mengikuti syahwat, akan kami masukkan ke dalam ghay. Kata Nabi SAW, seandainya ada batu besar yang ditimbang 10 halakat, pokoknya besar, kemudian dilemparkan dari bibir api neraka, dari bibir neraka, maka tidaklah batu besar itu sampai ke dasarnya sebelum mencapai waktu 70 tahun. Baru sampai ke dasar, dan dasarnya itulah ghay. Kita tahu batu besar begitu dijatuhkan ke bawah, kecepatannya semakin ke bawah semakin bertambah, berkurang apa tetap? Bertambah. Makin lama makin kenceng gitu. Setelah 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Belum. Ini menunjukkan apa? Sangat-sangat dalam. Dan yang paling dasar dari neraka berarti paling hebat siksanya. Itulah ghay. Dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sholat, tapi sholatnya itu diabaikan. Berdasarkan hal itulah maka disebutkan di dalam salah satu hadis, wa ma ghayyu wa ma atham, apa yang disebut ghay dan apa yang disebut atham, maka dijawab bi'ran fi asfali jahannam yasilu minhuma sadidu ahlin nar. Ghay dan atham ini dua sumur yang ada di dalam dasar neraka jahanam. Kesanalah mengalir nanah-nanah dan dalam riwayatin asiru ahli jahannam. Orang-orang ahli neraka itu dibakar, maka keluar cairan. Asir itu perasan ahli neraka jahanam. Bahasa Arab kalau asir, umpamanya kita minta asir ke restoran mau jajan, apa yang kita bilang asir burtukoli umpamanya. Apa makna asir? Jus. Apa jus teh? Hasil perasan, ya enggak? Perasan jeruk, perasan buah-buahan diperas, airnya itu asir. Nah, ini di dalam dua sumur tadi itu mengalir asir neraka jahanam. Asir dari para ahli neraka jahanam dan nanah-nanah dan darah-darahnya. Dua sumur ini, satu disebut atham, satu disebut ghay. Allah menyatakan dalam surah Maryam ayat 59 tadi, adha'us shalah wattaba'us syahwa fasawfa yalqauna ghayya. Mereka yang mengabaikan sholat, mengikuti syahwat akan kami masukkan ke dalam ghay. Itu satu sumur.
di dalam jurang neraka. Dan di dalam ayat lain surah Al-Furqan ayat 68, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan perbuatan dosa-dosa ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam atham. Atham itu sama sumur seperti ghoi tadi dalam dalam dasar neraka jahanam. Karena itulah maka orang-orang yang mengabaikan sholat berarti mencelakakan diri, membinasakan diri. Karena ancaman tadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwah fasawfa yalqauna ghayya. Jadi orang yang mengabaikan sholat mah sholat, tapi lalai di dalam sholatnya. Apalagi dengan meninggalkan sholat sama sekali, ghoi itu. Wail tuh. Jadi di dasar neraka jahanam ada lembah lagi, isinya apa? Cairan. Apa isi cairan? Nanah, darah dan perasan ahli neraka tenggelam di sana. Naudzubillah wal iyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal ini. Ya, mulai sekarang agungkan sholat. Dalam bentuk fokus perhatikan sholat. Jangan sampai kita di dalam sholat hilanglah esensi semua sholat. Tidak ada zikir, tidak ada penghayatan, tidak ada pengagungan, dan tidak ada kenyamanan dalam sholat. Jangan sampai seperti itu. Maka sholatlah raga dan batin kita. Raga kita berdiri, ruku, sujud, batin kita ikut menghayati baik bacaan ataupun gerakan yang sedang kita lakukan dalam sholat ya. Inilah sebuah amalan yang sangat agung dalam agama kita, yaitu sholat. Cukup sampai sini dulu, kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dapat mendengar pengajian bahwa ada orang yang 60 tahun tidak diterima salatnya karena katanya dia rukuk dan sujudnya tidak benar. Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada orang yang sholatnya tidak diterima karena rukuk dan sujudnya tidak benar. Ya, itu pernyataan hadis, Pak. Nabi SAW menyatakan, la sholata liman lam yuqim rajulun solbahu fir ruku'i was sujud. Tidak ada sholat. Sebagian ulama menyatakan tidak ada sholat itu la tasihhu sholatuhu. Tidak sah sholatnya. Sebagian lagi menyatakan la tatimmu sholatuhu. Tidak sempurna sholatnya. Tapi baik tidak sempurna ataupun tidak sah, dua-duanya buruk. Bagi siapa? Liman lam yuqim rajulun solbahu fir ruku'i was sujudi. Bagi orang yang ketika ruku, ketika sujud, dia tidak meluruskan tulang punggungnya. Inilah yang dimaksud i'tidal dalam ruku dan sujud. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, i'tadilu fir ruku'i was sujud. Beriktidallah kamu ketika ruku dan sujud. I'tidal itu meluruskan tulang punggung. Jadi ketika ruku, si tulang punggung jangan bengkung kayak kucing menghadapi lawan. Pernah lihat kucing menghadapi musuh, belengkung gitu ya si punggungnya. Luruskan tulang punggungnya. Itulah i'tidal dalam ruku dan sujud. I'tadilu fir ruku was sujud. Lalu ketika ada orang yang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud, Nabi berkomentar, la sholata liman lam yuqim rajulun solbahu fir ruku was sujud. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kana Rasulullah SAW idza raka'a law subba ala dhahrihil ma'. Seandainya Nabi SAW sedang ruku, kalau dituangkan
air di atas punggungnya, pasti air itu akan tergenang. Tidak akan mengalir, menunjukkan ratanya permukaan dari punggung Nabi SAW ketika ruku. Dijelaskan dalam hadis Wail bin Hujin, Rasul SAW ketika ruku, thumma roka'a. Kemudian beliau ruku. Wa yadha'a yadayhi ala rukbatayhi. Kemudian beliau itu meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Terus lam yusawi ra'sahu wa lam yuqni. Beliau tidak menundukkan kepala, juga tidak menengadahkan kepala. Wa kana baina dzalika qawama. Beliau pertengahan di antara menunduk dan menengadah. Ketika ruku, lurus segaris dengan tulang punggung. Wa'tadala, lalu beriktidal hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi mu'tadila, sehingga seluruh tulang punggung kembali ke sendinya masing-masing dengan lurus. Itu ketika ruku. Dan ini kesungguh-sungguhan Nabi SAW ketika sholat. Sampai oleh sahabat diperhatikan, yang ikut sholat itu seluruh bagian dari tubuhnya termasuk tulang-tulang punggungnya, sendi-sendinya ikut. Ketika ruku di atas kedua lutut, diperhatikan bagaimana jarinya. Wa farraja baina asabihi. Beliau merenggangkan ke jari-jarinya ketika ruku. Kalau ketika sujud, wa dhamma baina asabihi. Beliau merapatkan. Jadi jari pun ikut berperan di dalam sholat. Tidak asal seenaknya, enggak. Tapi ikut. Tidak ada satupun bagian tubuh yang tidak ikut sholat. Semuanya ikut sholat. Sampai sendi-sendi juga. Nah, jadi hadis yang tadi dikemukakan itu menjelaskan kesungguh-sungguhan dalam seluruh gerakan sholat, termasuk ketika ruku dan sujud. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama anak Kak Indra dari Cimahi. Ya. Saya izin bertanya, apakah masih ada amal penghubung antara makhluk dengan Allah selain sholat? Ada nggak amalan lain yang bisa menghubungkan kita dengan Allah selain sholat? Ada. Apa? Baca Quran, zikir, berdoa. Baca Quran kan membaca firman Allah. Bayangkan kalau ayat itu memang diturunkan untuk kita. Isinya perintah, isinya larangan, isinya penjelasan tentang nama dan sifat Allah, dan macam-macam. Maka penghayatan terhadap apa yang kita baca menghubungkan kita dengan Allah. Juga dengan zikir. Baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu mengingat Allah Azza wa Jalla, menyanjungnya, memujinya, mensucikannya. Menghubungkan kita dengan Allah. Apalagi berdoa. Berdoa kan minta kepada Allah. Dengan lisan dan disertai penghayatan jiwa kita. Itu menghubungkan kita dengan Allah. Bahkan di luar itu, dalam aktivitas sehari-hari, orang yang selalu mengait-ngaitkan seluruh perkara dengan akhirat, dengan Allah, itu selalu terhubung dengan Allah. Para ulama ketika ada orang melihat seseorang yang sedang membakar daging, nangis. Teringat kepada ayat yang menyatakan fakubkiba wujuhum finnar. Maka mereka itu dibolak-balikan wajah mereka di atas api neraka. Melihat ada orang yang membolak-balikan daging yang sedang dibakar, langsung teringat, nangis tuh. Dihubungkan dengan akhirat. Terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa? Lalu berlindung kepada Allah. Ketika musim panas, kalau di kita nggak ada musim panas, musim dingin. Kita hanya ada dua musim, yaitu
Musim hujan dan musim kemarau. Nyaris nggak ada bedanya suhunya. Kadang musim kemarau lebih dingin ya daripada hujan. Kalau di Saudi ada musim panas, musim dingin. Kalau musim panas, panasnya itu luar biasa. Hembusan angin bukan seger tapi tambah panas. Nggak bisa nafas kita. Berhenti nafas sampai anginnya reda baru jalan lagi. Para ulama kategori ini kebayang gimana panasnya neraka. Lalu berlindung kepada Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'udzubika min harrin nar. Dan seterusnya. Selalu terhubung melihat kejadian. Ketika ada seorang anak kelihatan oleh ibunya disuruh keluar. Mungkin ibunya marah karena anaknya nakal gitu ya. Anaknya itu nangis sampai gedor-gedor lagi pintu yang sudah ditutup, gedor. Mama maafkan, gak akan berbuat lagi terus gitu ya. Tak lama kemudian ibunya membuka lagi pintu. Disambutnya lagi anak itu masuk. Teringat bagaimana Rahman Rahim ya Allah. Allah lebih penyayang kepada hambanya dibanding seorang ibu yang menyayangi anak yang disusuinya gitu. Lihat ibu itu marah karena kenakalan si anak sampai si anaknya suruh sana main keluar jangan pulang-pulang. Anaknya kembali sambil nangis, ibu membuka kembali pintunya menerima taubatnya si anak. Allah lebih lagi dari itu. Seorang hamba yang sudah banyak melakukan dosa dengan dosa-dosa besar, apabila dia datang lagi kepada Allah, mengetuk lagi pintu taubat Allah, Allah akan bukakan pintu taubat dan menerima. Jadi selalu terhubung tuh, ya. Jadi orang yang selalu yang menjadikan agama ini sebagai fondasi dasar bagi seluruh amal dan perbuatannya selalu mengaitkan ke akhirat. Dan itu menghubungkan dia secara langsung kepada Allahu Azza wa Jalla ya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.